Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Abid. Saya dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pengendalian untuk keamanan informasi. Pertama-tama, saya akan menyampaikan pendahuluan latar belakang. Saat ini, setiap organisasi bergantung pada teknologi informasi atau TI Information Technology. Banyak juga organisasi yang setidaknya memindahkan sebagian dari sistem informasinya ke cloud management, menginginkan jaminan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi milik perusahaan adalah reliable serta keandalan. Yang penyedia layanan cloud dengan COVID-5 merupakan sebuah kerangka komprehensif dari praktik-praktik terbaik terkait keseluruhan aspek dari tata kelola dan manajemen TI. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, tujuan pembelajaran. Menjelaskan bagaimana keamanan informasi memengaruhi keandalan sistem informasi, mendiskusikan penggunaan pengendalian preventif, detektif, dan korektif untuk keamanan sistem informasi. Kedua, kasus integratif Northwest Industries. Penugasan Jason Scott meninjau pengendalian internal pada sistem informasi Northwest Industries. Referensi Control Objective for Information and Related Technology. 5 COVID dan Trust Service Framework IECPA dan CICA. Selanjutnya yaitu ada dua konsep keamanan informasi fundamental. Yang pertama yaitu Defense in Depth. Gagasan dari Defense in Depth adalah penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari satu poin kegagalan. Sebagai contoh, banyak organisasi yang tidak hanya menggunakan firewall, tetapi juga berbagai metode autentikasi, kata sandi, token, dan biometrika untuk membatasi akses terhadap sistem informasi mereka. Selanjutnya yaitu model keamanan berbasis waktu. Model keamanan berbasis waktu, time-based model of security, adalah menggunakan kombinasi perlindungan preventif, detektif, korektif, yang melindungi aset informasi cukup lama agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkannya sebelum informasi hilang atau dirusak. Berikut adalah gambaran dari dua konsep keamanan informasi fundamental. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami serangan yang ditargetkan. Yang pertama ini ada melakukan pengintaian. Yang kedua ada mengupayakan rekayasa sosial. Yang ketiga memindai dan memetakan target. Yang keempat ini ada penelitian atau research. Yang kelima mengeksekusi serangan. Dan yang keenam ada menutupi jejak. Selanjutnya ada pengendalian preventif, yaitu ada pengendalian autentifikasi. Autentifikasi ini adalah proses verifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem yang tujuannya untuk memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem tersebut. Nah, ada 3 jenis tanda bukti yang dapat dilakukan untuk memverifikasi identitas seseorang, yaitu sesuatu yang mereka ketahui seperti kata sandi atau personal identification number. Yang kedua ini sesuatu yang mereka miliki seperti kartu pintar atau bejo ID. Yang ketiga ini beberapa karakter fisik atau perilaku seperti sidik jari atau pada pola tulisan. Selanjutnya pengendalian malware, di mana pengendalian anti malware ini malware seperti ada virus, worm, perangkat lunak, keystore login, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah ancaman besar di mana malware sendiri dapat membahayakan atau menghancurkan informasi atau menghasilkan sebuah cara untuk memperoleh akses tanpa izin. Nah, ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi perlindungan malware sebagai salah satu kunci keamanan yang efektif yang direkomendasikan. Yang pertama itu melakukan edukasi kesadaran perangkat lunak yang jahat. Yang kedua, pemasangan alat pelindung. Yang ketiga, ada manajemen terpusat atas sejumlah patch atau membaharui
perangkat lunak anti malware. Yang ketiga, tinjauan teratur atas ancaman malware tersebut. Yang kelima, menyaring lalu lintas masuk untuk mengeblok sumber malware potensial. Dan yang keenam ini ada melatih pegawai untuk memasang perangkat lunak yang dibagikan atau yang tidak disetujui. Selanjutnya ada implikasi keamanan virtualisasi dan cloud. Virtualisasi atau virtualization memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan berbagai sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Hal ini memotong biaya perangkat keras karena semakin sedikit server yang perlu dibeli. Mesin yang lebih sedikit berarti biaya pemeliharaannya juga lebih rendah. Biaya pusat data juga turun karena lebih sedikit ruang yang perlu disewa, yang juga menurunkan biaya peralatan. Komputasi cloud atau cloud computing memanfaatkan high bandwidth dari jaringan telekomunikasi global modern agar memungkinkan para pegawai menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak dari jarak jauh. Perangkat lunak sebagai sebuah layanan, perangkat penyimpanan sebagai sebuah layanan, perangkat keras atau infrastruktur sebagai sebuah layanan, dan seluruh lingkungan aplikasi seperti platform sebagai sebuah layanan. Pengaturan ditunjuk untuk cloud, private, public, atau hybrida, yang bergantung pada apakah sumber daya yang dihasilkan dari jarak jauh seluruhnya dimiliki organisasi, pihak ketiga, atau gabungan kedua secara berturut-turut. Selanjutnya ada kesimpulan. Jason Scott menyelesaikan tinjauannya atas prosedur keamanan sistem informasi Northwest Industries dan menyiapkan sebuah laporan interim untuk supervisornya. Laporan dimulai dengan menjelaskan bahwa keamanan merupakan salah satu dari 5 prinsip keandalan sistem. Oleh karena itu, keamanan absolut tidaklah praktis. Laporan mencatat bahwa tujuan Northwest Industries harus mengadopsi model keamanan berbasis waktu serta menggunakan kombinasi dari pengendalian detektif dan korektif yang akan memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi serta merespon serangan dalam waktu yang lebih singkat dari yang dibutuhkan penyusup untuk membobol pengendalian preventif dan berhasil menyerang sistem. Selain itu, laporan menunjukkan nilai dari sebaran pengendalian yang berulang dan tumpangan tindih untuk menyediakan lapisan-lapisan defense in depth. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.